كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan ulasan hati atau hal sesuatu yang terdetik di hati saya kepada kaum muslimin yang sedang bekerja, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah tanggung rezekinya. Firman Allah dalam surah Al-Hud, surah Hud ayat 6. Jadi setiap makhluk Allah, setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada tanggungan rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hewan sekalipun Allah sudah tulis rezeki untuknya. Toh konon lagi apalagi manusia. Manusia seperti kita, sebaik-baik makhluk diciptakan oleh Allah, jika kita pastinya mengerjakan amal soleh, orang beriman, ya, pasti Allah tuliskan rezeki sebelum kita dilahirkan oleh orang tua kita. Rezeki kita sudah termaktub, tertulis. Kapan, berapa kadarnya sudah ditulis oleh Allah SWT. Sudah Allah tentukan. Yang mana di hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ya, yang mana Nabi SAW bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana, kata Rasulullah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menulis maqadir, takdir, ketentuan setiap makhluk, ya, qabla ay yakhluqa, sebelum Allah menciptakan makhluk tersebut, qabla khamsina alfasana, sebelum 50.000 tahun lalu sudah Allah tuliskan rezekinya seperti apa, kapan dan di mana. Ajalnya sudah dituliskan oleh Allah, jodohnya semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh konon kita sebagai seorang mukmin, orang yang beriman, yang mengakui kita beriman kepada rukun iman yang keenam-enamnya, apakah kita masih meragukan rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat saya kepada para pekerja muslim, ya, baik di luar negeri atau di dalam negeri sebagai tenaga kerja, janganlah khawatir dengan rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita di Indonesia sekalipun, Allah berikan rezeki kepada kita. Jatah rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Walaupun rezeki di luar negeri itu lebih besar, gaji di luar negeri lebih besar daripada Indonesia,
Tapi yang namanya rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah rezeki bukan hanya berbentuk materi, bukan hanya berbentuk duit saja. Akan tetapi rezeki mencakupi masalah kesehatan, itu rezeki yang paling berharga. Rezeki keimanan diberikan oleh Allah, itu rezeki yang nikmat yang diberikan oleh Allah merupakan rezeki. Kesehatan, kebahagiaan, ketenangan jiwa, itu rezeki yang diberikan oleh Allah, lebih berharga daripada dibandingkan duit, materi. Percuma kita mendapatkan gaji yang lebih besar di negeri orang, tapi kita meninggalkan anak, meninggalkan saudara keluarga kita, meninggalkan istri kita berlama-lamaan, percuma. Kebahagiaan, kerisauan yang ada datang, kerisauan bukan kebahagiaan. Pikiran entah kemana-mana. Ini bukan dinamakan rezeki, karena kebahagiaan kurang. Jadi kebahagiaan itu merupakan rezeki yang paling berharga. Walau percuma kita memiliki gaji yang lebih besar, tapi anak di Indonesia kita tinggalkan, kita telantarkan, tidak ada yang mendidiknya. Karena peran orang tua sebagai tenaga pendidik itu lebih nomor satu. Al-ummu madrasah, apalagi seorang ibu sebagai madrasah, sekolahnya anak. Bagaimana anak menjadi benar kalau orang tuanya meninggali anak tersebut, dititipkan kepada neneknya atau kakeknya atau saudaranya atau bibi pamannya. Perlu kita ketahui, pendidikan orang tua kepada anak itu berbeda dengan pendidikan orang lain terhadap anak itu tersebut. Makanya jangan sampai kita meninggalkan keluarga, anak kita yang paling penting itu merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian dari api neraka, ya, dan keluarga kalian, anak istri kalian, jaga, jangan kalian tinggalkan bahkan, tapi jagalah, didiklah, ajari mereka kepada syariat atau perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan malah ditelantarkan demi mendapatkan materi, duit, tujuan dunia. Ini merupakan salah besar. Toh kalau memang terpaksa kita harus keluar negeri untuk mencari nafkah, mencari rezeki, tapi kita perlu kita pegang adalah tujuan hidup kita apa. Masih mendingan kita keluar negeri, misalnya ke Arab Saudi, di samping kita mencari nafkah, mencari rezeki, mencari duit, pergunakan waktu kita itu kalau bisa gunakan untuk menuntut ilmu. Apalagi di Saudi Arabia, alhamdulillah majelis ilmu banyak. Hanya modal kemauan saja kita bisa memiliki atau menghadiri kajian ilmu di Saudi Arabia. Belum tentu orang yang bekerja di Jepang, Korea atau negara Eropa, negara kafir, belum tentu dia bisa mengikuti pengajian bahkan sekalipun. Jangankan mengikuti pengajian, sholat 5 waktu saja sulit untuk ditegakkan. Kenapa? Karena terikatnya dengan pekerjaan, apalagi di negeri orang kafir. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, bagi saudara-saudari, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bekerja di Arab Saudi, ya, negara yang terkenal dengan merealisasikan hukum Islam, ya walaupun tidak 100%, ya tapi lebih mendingan daripada negara-negara lainnya. Bisa dibilang 80 atau 90% menerapkan syariat Islam. Sampai kajian Islam, kajian ilmu itu pun diterapkan oleh negara. Banyak orang di negara tersebut. Kita sebagai tenaga kerja sungguh salah besar jika kita tujuan datang ke Saudi Arabia khususnya hanya untuk mencari duit saja. Salah besar. Gunakan tujuan hidup kita mencari ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita bawa pulang ke Indonesia untuk mendidik anak, saudara, tetangga, bahkan masyarakat di kampung kita maupun
negara kita kelak. Itu yang paling penting. Jangan sampai tujuan ke Saudi hanya materi saja, tujuan duit. Ini salah besar. Gunakan tujuan kita ini benar-benar untuk lillahi ta'ala, untuk menjalani, untuk menuntut ilmu agama. Yang dimaksud di sini adalah agar bisa dimanfaatkan kepada orang banyak, saudara kita, anak cucu kita, kelak menjadi orang-orang yang soleh, yang memahami, yang bisa memahami agama dengan benar. Itu pesan saya kepada para tenaga kerja seorang muslim. Janganlah kita takut dengan rezeki kita di Indonesia sama rezekinya di Saudi. Hanya saja beda perspektif atau beda bentuk. Mungkin gaji kita di Indonesia, di Saudi lebih besar dibandingkan di Indonesia. Tapi kebahagiaan lebih menjamin di Indonesia daripada di Saudi. Ya kan? Jadi rezeki itu bukan hanya duit, akan tetapi kebahagiaan, ketenangan jiwa. Berkumpul kepada keluarga, orang tua, anak, istri, itu lebih besar nilainya dibandingkan dengan gaji di luar negeri tapi berpisah dengan keluarga. Nah, itu pesan saya kepada para tenaga kerja yang berada di luar negeri umumnya, dan kepada tenaga kerja yang berada di Saudi Arabia khususnya. Ini merupakan bisikan hati saya, karena saya juga sebagai tenaga kerja di sini, yang terlintas dalam benak saya bahwa rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir dengan jaminan rezeki yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik di Indonesia, baik di Saudi, baik pun di Jepang dan sebagainya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman hanya saja kita bagaimana kita menyikapi dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menjadi orang-orang yang bersyukur atau orang-orang yang tidak memahami tentang rukun iman yang keenam, yaitu mengimani dengan terhadap qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita terpaksa untuk keluar dari kampung halaman kita, niatkan tujuan kita itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar untuk mencari duit semata, akan tetapi di jalan Allah, menuntut ilmu Allah agar bisa kembali ke tanah air, ke kampung halaman, bisa mendidik anak, saudara, keluarga kita menjadi orang-orang yang soleh, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara saya yang berada di luar negeri, yang sedang bekerja untuk mencari duit. Jangan sampai kita terlena dengan dunia, karena dunia ini akan musnah, sementara, sifatnya tidak kekal. Kehidupan akhiratlah yang akan abadi selamanya. Justru itu marilah kita memperbaharui tujuan hidup kita. Untuk apa? Niat kita untuk apa? Untuk menuju kehidupan yang lebih baik, yang bisa kita dapatkan untuk akhirat kelak, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap berupa nasihat kepada diri saya sendiri pribadi, dan secara umum nasihat kepada kaum muslimin yang sedang bekerja di luar kampung halaman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.